Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi masih berkaitan dengan momentum dan impuls. Pada kali ini kita bahas lebih lanjut tentang tumbukan, di mana di sini tumbukan itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Jadi pada tumbukan itu misalkan ada 2 buah benda, itu dia masing-masing mempunyai massa, terus kemudian itu bertumbukan. Nah, bedanya apa antara ketiganya ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tumbukan lenting sempurna. Kita lihat di gambar kiri itu sebelum tumbukan, dan yang sebelah kanan itu setelah tumbukan. Misalkan benda A dan B itu bergerak saling mendekati, kemudian mereka bertumbukan. Setelah tumbukan, maka kedua benda itu akan berbalik arah seperti ini. Jadi ini kemarin sudah saya singgung, VA, VB, V aksen A, V aksen B, seperti itu. Pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku yang namanya hukum kekekalan energi kinetik yang sudah saya singgung di materi energi, di mana EK awal itu sama dengan EK akhir. Jadi pada tumbukan lenting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian yang kedua itu berlaku hukum kekekalan momentum. Kemarin juga sudah saya bahas kalau hukum kekekalan momentum itu adalah MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB dikalikan VB aksen. Jadi untuk tumbukan lenting sempurna itu berlaku 2 hukum kekekalan. Yang pertama energi kinetik, yang kedua adalah momentum. Jadi ini ingat, untuk tumbukan lenting sempurna ada 2 buah benda, kemudian bergerak saling mendekati, kemudian bertabrakan, maka dia akan berbalik arah. Nah, terus kemudian pada tumbukan lenting sempurna itu besarnya koefisien restitusi E, simbolnya koefisien restitusi itu sama dengan 1. Nah, koefisien restitusi itu apa? Yaitu perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan. Ini ada tanda aksen ya, mungkin tidak terlalu nampak aksennya, yang bawah tidak ada aksennya. Jadi perbandingan antara selisih kecepatan kedua benda setelah tumbukan dibanding sebelum tumbukan, selisih kecepatan kedua benda sebelum tumbukan. Jadi E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Nah, pada tumbukan lenting sempurna itu koefisien restitusinya itu 1, sehingga E nya kita masukkan 1 sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Jadi ini nanti bisa digunakan bisa tidak, tergantung soalnya. Nah, terus kemudian untuk jika kasus soal misalkan ada 2 buah benda yang masanya sama, misalkan ini AB itu masanya sama, kemudian tumbukannya lenting sempurna. Ini kalau misalkan ada soal ya, lebih cepat dalam menjawab, yaitu nanti kecepatan benda sesudah tumbukan itu akan saling menggantikan. Misalkan VA 10 meter per sekon, VB 15 meter per sekon. Nah, masanya sama, tumbukannya lenting sempurna, maka nanti VA aksen itu menjadi 15 per sekon, kemudian VB aksen itu menjadi 10 meter per sekon. Itu khusus yang masanya sama dan tumbukannya lenting sempurna. Tanpa kita ngitung, kita sudah tahu jawabannya. Sudah? Terus kemudian selanjutnya adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian itu hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, yaitu MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah VB kali VB aksen. Jadi dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik.
hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. Itu perbedaannya dengan tumbukan lenteng sempurna. Kemudian besar koefisien restitusi, E-nya juga beda. Kalau tadi lenteng sempurna itu 1, kalau lenteng sebagian itu E-nya itu lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jadi antara 0 sampai 1. Persamaan koefisien restitusinya adalah ini sama persamaannya, hanya di sini E-nya beda. Misalkan contoh E-nya itu 0,5, berarti tinggal masukkan E-nya 0,5. Sedangkan yang ruas kanan itu sama dengan lenteng sempurna tadi. Itu untuk lenteng sebagian. Kemudian selanjutnya adalah tumbukan tidak lenteng sama sekali. Kalau tumbukan tidak lenteng sama sekali itu juga hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan, nah ini bedanya. Kalau tumbukan tidak lenteng sama sekali itu kecepatan kedua benda itu setelah bertumbukan sama, sehingga ini kita jadikan satu, berarti MA ditambah MB dikalikan V aksen. V aksen itu kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Jadi misalkan ada dua buah benda A dan B, kemudian dia bertumbukan seperti ini. Kemudian kalau tidak lenteng sama sekali, kedua benda itu akan bergerak bersama-sama setelah bertumbukan seperti ini. Jadi kedua benda itu kan sama kecepatannya. Itu contohnya misalkan ada truk misalkan bertabrakan dengan sepeda motor. Kemudian sepeda motornya itu tersangkut di truk, sehingga ketika bertabrakan itu kan nyantol. Setelah bertabrakan kedua benda itu terseret secara bersama-sama. Nah, itu juga tumbukan tidak lenteng sama sekali. Nah, untuk ini koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Persamaan koefisien restitusi sama dengan yang sebelumnya. Bedanya nilainya E tadi itu 0, sehingga kalau kita masukkan di ruas kiri berarti ini 0, sedangkan ruas kanannya itu sama. Jadi kalau misalkan ada soal yang perlu menggunakan koefisien restitusi itu kita gunakan seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak perlu, maka kita hanya menggunakan hukum kekekalan momentum saja. Contoh misalkan soal seperti ini. Ada dua buah benda masanya sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti gambar. Jadi ini benda 1 V1 8 meter per sekon kecepatannya ke kanan, kemudian benda 2 ke kiri kecepatannya V2 10 meter per sekon. Jika V2 adalah kecepatan benda V2 aksen, ya ini V2 aksen adalah kecepatan benda setelah tumbukan ke kanan. Jadi ini benda setelah tumbukan itu menjadi berbalik arah ke kanan menjadi 5 meter per sekon, maka besar kecepatan benda 1 setelah tumbukan adalah berapa? Di sini kita lihat M1 dan M2 nya sama, kemudian V1 8 meter per sekon, V2 ke kiri ini kita kasih tanda min 10 meter per sekon. Kemudian V2-nya, V2 aksen 5 meter per sekon, karena ke kanan berarti kita plus. Ditanyakan kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Kita gunakan hukum kekekalan momentum, yaitu karena tadi pakai namanya benda 1 dan benda 2, kita pakai M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 ditambah V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Karena masanya sama, M-nya coret saja semuanya. Karena di sini masanya sama, berarti tinggal V saja yang kita hitung. V1 kita masukkan 8, V2 kita masukkan min 10, sama dengan V1 aksennya ditanyakan ditambah V2 aksennya 5. Berarti 8 ditambah min 10 berarti itu adalah min 2. Kemudian V1 ditambah 5 nya kita pindah ruasan menjadi min, berarti min 2 min 5, maka V1 itu ketemu min 7 meter per sekon. Kenapa kok min? Karena di sini dia arahnya ke kiri, berarti setelah tumbukan yang tadi benda 2 ke arah kanan, maka benda 1 berbalik arah ke kiri. Jadi itu jawabannya untuk soal seperti ini. Kalian bisa juga mencari soal yang lain
dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dalam menyelesaikannya. Itu sudah bisa dipahami ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Kemudian selanjutnya adalah kasus bola jatuh menumbuk lantai. Jadi mungkin kalian sudah pernah bermain bola, biasanya bola bekel, atau mungkin kalian main bola ketika waktu anak-anak, kemudian dia menjatuhkan bola tenis itu atau bola kasti, kemudian bola itu akan memantul ke lantai. Nah, di sini itu contohnya ketinggian mula-mula bola itu adalah H1 di sini. Kemudian bola jatuh ini dia memantul, kemudian dia naik lagi ke atas ini. Ketinggiannya itu mesti tidak akan setinggi bola yang pertama atau keadaan yang pertama. Di sini ketinggiannya menjadi H2. Kemudian bola selanjutnya jatuh kembali, kemudian memantul di lantai, naik kembali. Ini ketinggiannya menjadi H3 dan seterusnya. Dia jatuh, memantul, naik lagi, kemudian jatuh, memantul, naik lagi, ini dan seterusnya. Maka di sini kita bisa menggunakan persamaan koefisien restitusi untuk mencari mungkin berapa ketinggian bola setelah pantulan ke berapa, seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan E sama dengan akar kecepatan sebelum dibagi sesudah, kecepatan sesudah dibagi ketinggian, jadi E sama dengan akar ketinggian sesudah dibanding ketinggian sebelum memantul. Ini juga sama dengan sesudah dibagi sebelum. Misalkan sesudahnya kan H2, sebelumnya kan H1, sesudahnya itu H3, sebelumnya H2 dan seterusnya. Jadi E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 sama dengan akar H4 per H3 dan seterusnya sama dengan akar H5 per H4 dan seterusnya sampai sebanyak berapa bola itu memantul. Nah, misalkan contoh ada soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat contoh soalnya itu ini. Kita lihat yang bagian kiri dulu. Ini mula-mula bola itu tidak tahu berapa ketinggiannya. Kemudian dia mantul ke lantai, pantulan setelah memantul dia menjadi 50 cm. Kemudian dia jatuh lagi, memantul, kemudian dia balik, tingginya menjadi 20 cm. Kemudian dia jatuh, memantul dan seterusnya. Di sini yang diketahui adalah ketinggian bola setelah pantulan pertama dan setelah pantulan kedua, yaitu 50 cm dan 20 cm. Jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm dan pantulan kedua 20 cm, maka besar X sebelum bola itu jatuh, maka berapa senti? Di sini kita gunakan H1, H2 dan H0. Jadi kita misalkan X itu adalah H0 ya. Kalau tadi di materi di teori sebelumnya tadi kan langsung H1, tidak masalah kita menamakannya, tidak masalah. Jadi ini adalah H0, kemudian 50 cm itu H1, 20 cm itu H2. Jadi di sini E tadi kan akar H1 per H0, akar H2 per H1 dan seterusnya. Maka di sini kita gunakan persamaan itu saja. Jadi E-nya kita hilangi, yang ruas kiri pakai akar H1 per H0, yang ruas kanan pakai akar H2 per H1. Kita masukkan angkanya, berarti akar 50 per H0 sama dengan akar 20 per 50. Nah, kita masukkan seperti ini. Kemudian akarnya itu bisa kita hilangkan seperti ini. Terus kemudian tinggal H0 itu dikali silang saja. Berarti H0 itu 50 dikalikan 50 dibagi 20. Berarti 50 dikalikan 50 itu kan 2500. 2500 dibagi 20. Nolnya coret dulu. Berarti tinggal 250 dibagi 2. Berarti 250 dibagi 2 hasilnya adalah 125 cm. Berarti sebelum dia memantul yang pertama, ketinggian mula-mulanya dia itu 125 cm. Berarti ketemu nilai X-nya itu adalah 125 cm. Jadi ini adalah contoh kasus soal ketika
bola itu jatuh menumbuk lantai. Jadi kita bisa menggunakan persamaan untuk ketinggian setelah pantulan dibagi sebelum pantulan. Untuk pantulan pertama sama dengan ketinggian setelah pantulan dibagi sebelum pantulan untuk pantulan kedua, dan seterusnya. Jadi kalian bisa mencari menggunakan persamaan ini. Itu untuk bola menumbuk lantai. Mungkin ada soal yang lain, boleh kalian bisa kerjakan secara mandiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Jadi untuk materi momentum, impuls, dan tumbukan sudah selesai 2 kali pertemuan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.